Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories dengan cerbung yang berjudul Bukan Pelakor, karya Irma Nurhidayati. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi ya. Hatur nuhun. Aku terkejut mendengar apa yang diucapkan Mbak Hana. Pernikahan ini terlalu cepat bagiku. Dan jangan lupakan Mas Danis. Ia pasti akan semakin membenciku. Mbak, aku tidak ingin menikah dengan Mas Danismu. Aku mencintai pria lain. Insya Allah dia mampu membahagiakanku dunia dan akhirat. Mbak Hana menggeleng. Tidak bisa Naura sayang. Mas Danis sudah menantimu di masjid. Kalian akan melakukan akad nikah di sana. Mbak minta maaf padamu, karena tidak bisa menyiapkan resepsi yang mewah. Ini semua syarat dari Mas Danis yang harus Mbak penuhi, ucap Mbak Hana seraya menunduk sedih. Apakah pernikahanku dengan Mas Danis tidak bisa dibatalkan, Mbak? Naura tidak menyukai Mas Danis. Dan perbedaan usia kami juga berbeda jauh. Tidak mungkin Naura menikah dengan om-om seperti itu. Naura, perbedaan usia itu tidak menjadi penghalang untuk kalian menikah. Mbak tidak terima penolakan. Jangan membantah. Aku sangat mengerti perasaan Mbak Hana. Ini semua bukan keinginan hatinya. Namun menolak keinginannya bukanlah jalan terbaik. Aku tidak ingin terlalu banyak pikiran. Karena hal itu pasti akan berpengaruh pada kesehatannya. Maafkan Mbak Hana, tidak ada pilihan lain. Ini semua demi kebahagiaanmu. Sekalipun itu kesedihan dan luka untuk Mbak Hana sendiri. Mbak Hana menghapus butiran bening yang mengalir di kedua sudut matanya. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Pasrah dengan apa yang akan terjadi. Tidak ingin menambah kesedihan yang lebih mendalam di hati Mbak Hana. Baiklah Mbak, aku siap menikah dengan suamimu. Tapi jangan lupa dengan syarat yang aku ajukan kemarin. Jangan pernah memintaku untuk tidur bersamanya. Mbak terima syaratmu Naura. Terlihat senyum manis tersungging dari bibirnya. Mbak Hana, andai saja kamu tahu, adikmu ini tidak ingin menyakiti hatimu. Sungguh tak ada satu orang perempuan pun yang menginginkan cinta suaminya dibagi dengan madunya. Andai aku punya kekuatan untuk lari dari kenyataan, mungkin kini aku sudah menghilang entah kemana. Namun melihat wajah Mbak Hana yang pucat pasi, mana tega aku meninggalkannya dalam keadaan seperti itu. Setengah jam kemudian, mobil yang membawa kami telah sampai di pelataran masjid. Beberapa orang terlihat sudah berada di dalam sana menunggu kedatangan kami. Perias menghampiri mobil yang aku dan Mbak Hana tumpangi dan langsung merias wajahku dari mulai memakaikan alas bedak, blush on, eyeshadow, maskara, lipstik, dan lain-lain. Tidak lupa, gaun pengantin indah sudah melekat di tubuhku. Aku berjalan perlahan memasuki masjid. Kedua tanganku digandeng oleh Mbak Hana dan sahabatnya. Berita viral di medsos yang sempat aku baca minggu lalu tentang istri pertama mengantar madunya sampai pelaminan, kini terjadi pada diriku sendiri. Entah mengapa banyak sekali pelakor yang rela merendahkan harga dirinya demi mendapatkan pria yang sudah beristri. Jangankan merebut suami orang, aku saja yang dipinang langsung oleh Mbak Hana sebagai istri pertama benar-benar tak enak hati dan pikiran. Ingin rasanya kabur lalu menghilang tanpa jejak dari hadapan mereka. Kulihat Mas Dani sudah duduk di depan penghulu. Ia tampak gagah dan tampan. Namun tetap saja bagiku lebih tampan Ustadz Reza, karena dia tidak pernah sombong sekalipun ilmu agamanya tinggi. Aku duduk di samping Mas Danis. Lalu ijab qabul pun segera dimulai. Saya terima nikah dan kawinnya Naura Nasyita Safwatun Nisa dengan seperangkat alat sholat dan emas 100 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Tanya Pak Penghulu. Sah, jawab beberapa orang saksi yang menghadiri acara pernikahanku dengan Mas Danis. Selamat ya,
Ucap Mbak Hana seraya menyalami aku dan Mas Danis. Terlihat jelas raut kesedihan di wajahnya. Hati wanita mana yang tidak sakit bila melihat suaminya menikah lagi? Sekuat-kuatnya hati seorang wanita, tentu saja ia akan rapuh bila melihat suami tercinta menikah lagi dengan wanita yang lain. Malam harinya, aku duduk di balkon kamar. Mbak Hana tidak mengizinkanku pulang ke rumah. Entah apa yang sedang Mbak Hana rencanakan. Dia hanya memikirkan perasaan orang lain, tanpa memedulikan perasaannya sendiri. Aku mencoba menenangkan hati yang tengah dilanda kebimbangan, menatap langit malam yang indah dihiasi kedipan bintang. Ditambah dengan hadirnya sang berembulan, membuat malam semakin terasa indah dan syahdu. Ibu, andai kau masih di sini, temaniku dalam sepi. Mungkin ku takkan sendiri seperti ini. Bercanda bersama, berbagi cerita suka dan duka, melewati tangis dan tawa. Engkaulah penenang kalbu yang akan selamanya berada di hatiku. Petuahmu akan kuingat selalu untuk bekal masa depanku. I love you, Ibu. Pintu kamar diketuk seseorang. Aku tidak tahu siapa yang berkunjung ke kamarku di malam yang selarut ini. Aku berjalan mendekati pintu dan langsung membukanya. Mas Danis. Tanpa menjawab, dia langsung masuk ke kamar dan menghempaskan tubuhnya di ranjang. Aku tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Bukankah aku sudah bilang pada Mbak Hana kalau aku tidak ingin tidur satu kamar dengannya? Jangan berpikiran aneh. Hana yang mendesakku untuk tidur di kamarmu. Dan sepertinya ini kesempatanku juga untuk mengingatkanmu agar segera pergi dari kehidupanku dan juga Hana. Ingat, aku mencintai Hana lebih dari apapun. Jadi, selamanya rasa ini takkan pernah berubah, sekalipun kamu merusaknya. Ucapnya seraya memandang tajam ke arahku. Aku juga menyayangi Mbak Hana, melebihi apapun. Jadi tenang saja, aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Dan satu lagi, aku tidak tertarik pada pria tua sepertimu. Kamu? Aku segera mengambil bantal dari samping Mas Danis. Lebih baik tidur di sofa daripada harus tidur satu ranjang dengannya. Baguslah kalau kamu mengerti sendiri. Wanita pelakor sepertimu memang sudah seharusnya tidur di sana. Ucapnya seraya tersenyum sinis kepadaku. Ada rasa gelisah yang membuncah dalam hati. Andai saja waktu itu aku menolak permintaan Mbak Hana dan mengesampingkan perasaan sayangku padanya. Mungkin ini semua tidak akan terjadi. Mas Danis hanya menjadikan kehadiranku sebagai duri di rumah tangganya, tanpa mengerti perasaanku yang menikah karena sebuah keterpaksaan. Tidak ada yang bisa kulakukan selain diam dan menurut. Semua demi Mbak Hana. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padanya. Dia wanita yang selama ini aku sayangi dan hormati setelah ibuku. Aku rela berkorban apapun untuknya, karena dulu Mbak Hana pun telah banyak berjasa pada almarhumah ibu. Tidak ada salahnya bila sekarang aku mengesampingkan perasaanku, demi memenuhi permintaan Mbak Hana yang tidak seberapa, dengan kebaikan yang selama ini ia berikan. Malam semakin larut, ku dengar Mas Danis juga sudah mendengkur di ranjang sana. Aku mencoba memejamkan mata, berharap hari esok akan jauh lebih baik dari hari ini. Azan subuh sudah bergema. Segera aku membersihkan diri dan berwudu, lalu melaksanakan sholat subuh dan bermunajat kepadanya. Tak ada satupun makhluk yang tak luput dari penglihatannya, dan mungkin apa yang kini terjadi padaku tidak luput dari suratan takdir darinya. Walaupun aku belum berhijab, tapi aku tidak pernah meninggalkan kewajibanku yang 5 waktu. Setelah selesai dengan kewajibanku, aku melangkah keluar kamar, menelusuri beberapa tangga untuk sampai ke lantai bawah. Langkahku terhenti saat mendengar percakapan Mbak Hana dan Mas Danis di ruang tamu. Mas, aku ingin kau menyayangi Naura seperti kamu menyayangiku. Tidak bisakah kau berbuat adil padanya? Sayang, bukankah dari awal aku sudah pernah mengatakannya padamu? Aku akan menikah dengan gadis itu.
tapi jangan paksa aku untuk berbuat adil padanya. Status aku dan Naura sekarang sama, Mas. Dan sudah seharusnya kamu berbuat adil pada kami. Tidak. Kamu dan gadis itu jauh berbeda. Kamu istri solehahku. Sayang, sedangkan dia hanya gadis urakan yang sering menyusahkanmu. Entah apa lagi yang mereka bicarakan. Aku tidak sanggup lagi mendengarkan perdebatan mereka. Aku tidak meminta Mas Danis untuk berbuat adil. Alasanku menikah dengannya tak lebih hanya untuk memenuhi permintaan Mbah Hana. Namun yang membuat hatiku seperti teriris sembilu adalah ucapan terakhir Mas Danis. Aku memang sering menyusahkan Mbah Hana. Bahkan biaya hidupku pun dia yang nanggung. Apa yang dia ucapkan Mas Danis memang benar. Aku hanya benalu di kehidupan Mbah Hana. Kubenamkan wajahku di bantal. Ada rasa sesak yang menelusuk di dada. Naura, bolehkah Mbak masuk ke kamarmu? Tanya Mbah Hana dari depan kamar. Masuk saja, Mbak. Pintu kamar terbuka. Terdengar derap langkah kaki Mbah Hana mendekatiku. Maaf, Naura. Bila sikap Mas Danis membuatmu tidak nyaman. Aku langsung memeluk Mbah Hana. Kutumpahkan semua kesedihan di sana. Naura tidak akan menuntut Mas Danis untuk berbuat adil, Mbak. Naura menikah dengannya semata-mata karena permintaan Mbah Hana sendiri. Senyum dan kebahagiaan Mbah Hana adalah hal terpenting untuk Naura. Aku menyuruh Mas Danis menikah denganmu hanya ingin melihat kalian bahagia. Tetapi ternyata kalian sama-sama terluka, ucapnya sedih. Ku genggam erat tangan Mbah Hana. Dapat kurasakan tangan dingin dan pucat itu tengah bergetar hebat. Mbah Hana menangis. Ada rasa sedih yang menyelimuti hatinya. Mbak, Naura tidak sedih bila Mas Danis bersikap kasar padaku. Tapi Naura sedih bila Mbah Hana seperti ini. Naura, bagaimana kalau kamu hijrah? Hijrah ke arah yang lebih baik. Maksudnya bukan berarti kamu sekarang belum baik. Mbah hanya ingin kamu mulai membiasakan diri untuk menutupi aurat. Gamis, syar'i, dan jilbab akan membuatmu lebih anggun. Apakah kamu memiliki keinginan untuk berhijab, Naura?